emang ada gitu Heeh. kekerasan seksual di kampus Oh, Islam iya, gitu ya. dianggapnya semuanya berjalan mulus Nah, ya itu dengan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah ya. betul. Ya sebenarnya itu bukan hanya pertanyaan dari Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun berada? Lama sepertinya kita sudah tidak berjumpa ya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda teman-teman, yaitu tentang bagaimanakah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Bersama kita telah hadir di sini teman-teman kakak saya yang cantik jelita, namanya Mbak Andayani, SIP, BSW, MSW. Tahu nggak beliau ini di UIN Sunan Kalijaga paling ahli loh dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Apa kabar Mbak An? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Adip. Terima kasih. Mbak Adip gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga Mbak. Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas ya, kenapa sih di UIN Sunan Kalijaga ini ada unit nih namanya PLT. PPKS, nah, begitu ya namanya ya Mbak ya, Betul Mbak PLT, Adip. Pusat Layanan Terpadu, dan juga PPKS, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Nah, yang menjadi ketuanya saat ini teman-teman adalah beliau Mbak Andayani. Beliau ini S1-nya adalah Ilmu Komunikasi di Universitas Gadjah Mada, kemudian S2-nya di McGill University Kanada, S3-nya S1-nya dua ya Mbak Iya, ya waktu itu ya. betul. S1-nya BSW-nya teman-teman ya. Itu dari McGill juga. Jadi S1 di UGM dan McGill, S2 di McGill juga. Dan sekarang ini di Islamic Studies di UIN Sunan Kalijaga S3-nya ya. Mbak Aan, bisa cerita nggak gimana sih waktu itu kok di UIN Sunan Kalijaga harus ada PLT dan PPKS nih? Ya, baik. Jadi intinya kita Mm-mm. meyakini ya bahwa di dunia saat ini Mm-mm. ya, kalau bisa kita klaim masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, di Mm-mm. mana seringkali perempuan itu menjadi korban secara umum Ya. ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, dan kita juga meyakini khususnya bahwa kekerasan seksual itu bisa menimpa siapa saja, Mm. khususnya perempuan gitu Mm-mm. kan. Dan kasus-kasus kekerasan seksual itu merupakan fenomena gunung es ya, iceberg phenomenon, di Mm-mm. mana kasus yang dilaporkan itu Sangat sedikit sangat sedikit dibandingkan yang yang terjadi. terjadi, yang terjadi itu Iya. under reporting ya, atau Hmm. under reported. Jadi yang terjadi di bawah permukaan gunung es tadi kan sangat banyak. Nah, Mm-mm. sehingga dan juga pastinya secara personal ya, waktu Mm-mm. itu para inisiator PLT PPKS Mm-mm. mereka sering menghadapi gitu ya, mendengar Mm-mm. kasus-kasus kekerasan seksual di UIN, tetapi Mm-mm. belum ada tempat yang khusus. Nah, karena Rumahnya ya belum ada untuk rumahnya. mengadu. Betul. Nah, sehingga Heeh. karena asumsi tadi yang saya Mm-mm. sebutkan, kami teman-teman pada saat Mm-mm. itu ingin menginisiasi PLT PPKS ya. Jadi bukan hanya untuk menangani, pastinya Mm-mm. untuk promosi dan prevensi juga Mbak Oke, Adit. jadi itu sifatnya dari bawah ya. Teman-teman merasa butuh gitu terus Betul, mengusulkan ke betul, pusat. benar. Mm-mm. Ya, tadi memang karena ada teman-teman yang secara pribadi itu memang mendengar dan juga Mm-mm. pernah dicurhati, Mm-mm. misalnya oleh mahasiswa atau kawan-kawan kolega, sehingga memang betul-betul itu arus bawah dalam tanda Mm-mm. petik ya. Eh, me- kemudian menyampaikan itu kepada Mm-mm. pimpinan dan setelah itu mendirikan ya. Oh iya, itu artinya nggak ada kendala ya dalam mendirikan ya. Berarti kan kesadaran di kampus sendiri sudah bagus ya ketika teman-teman berinisiatif bahwa kita harus punya nih. Mm-mm. Kemudian enak saja untuk menyampaikan. Mungkin di kampus lain nggak begitu ya, Mbak An. Di Ya, kampus lain mungkin bisa jadi ada patriarkinya masih. resistensi ya. Nah, ketika itu sih memang kita ya pasti ada sih Mbak, Mm-mm. namanya dalam tanda petik resistensi ya. Mm-mm. Maksudnya resistensi mungkin karena orang belum tahu Oh ya. Jadi iya. jadi kami juga tidak mengatakan ya karena mungkin memang sangat sangat kental patriarkinya, Mm-mm. bisa jadi juga itu karena ketidaktahuan ya, Oh lebih iya. dalam tanda petik ketidaktahuan, bukan menormalisasi ya, Mm-mm. ketidaktahuan, karena mungkin kami memang juga belum pernah memberikan sosialisasi Mm-mm. kenapa perlu PLT PPKS ya. Jadi ada Mm-mm.
pertanyaan-pertanyaan gitu loh Mbak Adip, "Emang Hmm. ada sih di kampus Buat apa Islam?" sih gitu, gitu ya? misalnya gitu, "Emang ada gitu Heeh. kekerasan seksual di kampus Oh, Islam?" iya, gitu ya. dianggapnya semuanya berjalan mulus Nah ya dengan itu, berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah ya. betul. Ya sebenarnya itu bukan hanya pertanyaan dari kalangan UIN ya, dari kalangan Hmm. umum pun kan Oh begitu gitu gitu. kan. Karena memang yang namanya kekerasan seksual itu tidak hanya dalam Mm-mm. tanda petik yang sifatnya sangat berat atau sangat fisik seperti Mhm. perkosaan ya. Mhm. Sekali lagi bukan kita meminimalisir persoalan ya Mbak Adip, Mhm. tetapi kan ungkapan-ungkapan verbal Sudah yang body shaming termasuk. termasuk kekerasan seksual, pelecehan seksual, karena itu kan tidak diinginkan oleh korban gitu ya. Nah, jadi pertanyaan seperti emang ada kasusnya di UIN tuh memang Ada. ada. Akhirnya Oh. pada tahun 2021 gitu Mm-mm. kami melakukan baseline study Oh ya. gitu. Baseline study itu kan studi untuk melihat bagaimana sih pola gitu, berapa jumlah Hmm. pola, siapa yang mengalami, siapa jadi korban, dan ternyata memang ya banyak yang mengalami Banyak ya. itu gitu, mulai Hmm. dari yang ringan sampai yang berat itu ada. Nah Hmm. sehingga ketika kami menyelenggarakan itu, kami mempresentasikannya ke berbagai pihak dan Oh gitu. uh, tambah menambah Mm-mm. justifikasi kenapa pentingnya kami Hmm. berdiri Jadi seperti itu nggak Mbak Adip. mulus aja ya. Kita pengen nih terus kemudian buat ada Kalau resistensi juga dan kalau buat langsung dibuktikan bisa dengan Mbak. ini Kalau ya. buat sih saya rasa apa ketika itu gitu ya yang Hmm. kami hadapi, kami langsung diberikan katakanlah diafirmasi ya Hmm. keberadaan kami, ada SK dari pimpinan, Iya. SK rektor, Hmm. tetapi karena tetap ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya di hadapan senat dan segala Iya. macam, ya tetap kami melakukan baseline. Dan sebenarnya baseline itu kan juga memang kewajiban ya kalau kita Hmm. mengatakan standar pelayanan, Mm-mm. memang perlu setiap tahun itu melakukan survei keterjadian ya, seharusnya seperti itu Oh kan. ya. Jadi Mm-mm. memang karena itu kami Mm-mm. ya udah kita survei aja sekaligus gitu, sekalian ya pada saat itu untuk tambah memberi justifikasi gitu, Iya. jangan sampai masih ada resistensi tadi Mbak Adip. Betul. Berarti kan ini ya dengan tadi survei tadi apa namanya Mbak? Baseline Baseline tadi tadi, ya, baseline baseline study ya. ya. Ini jadi kuat ya ekstensi dari PLT PPKS ya. Mm-mm. Kayaknya kita seru banget ya untuk melihat lebih jauh apa sih sebetulnya isi dari temuan-temuan awal. Kenapa kemudian ini harus dikelola secara serius? Tentu saja setelah yang berikut ini ya teman-teman semuanya.